Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hoironisa dari kelas TL21C1 ingin menjelaskan tentang memanfaatkan artificial intelligence dalam prediksi pencemaran udara di Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang cepat, perubahan pola mobilitas, degradasi lingkungan, serta permintaan pelayanan publik yang semakin tinggi telah menghasilkan serangkaian permasalahan yang memerlukan pendekatan inovatif. Hal ini mengakibatkan beberapa dampak terhadap lingkungan yang mempengaruhi kualitas lingkungan tersebut. Dampak pencemaran udara merupakan salah satu substansi fisik, kimia maupun biologi di atmosfer dengan jumlah yang bisa membahayakan kesehatan semua makhluk hidup dan mengganggu estetika serta kenyamanan. Pencemaran udara bisa ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Efisiensi teknik pemantauan konvensional dibatasi oleh beberapa masalah, yaitu biaya penggunaan prosedur yang menjadi salah satu kendala terbesar, biaya yang terkait dengan pengambilan sampel manual dan analisis laboratorium tinggi, dan mencakup karyawan yang terampil, peralatan, dan bahan kimia. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam pemantauan lingkungan menawarkan perakiraan bencana yang akurat, deteksi sumber polusi, dan pemantauan kualitas udara dan air yang komprehensif. Evaluasi tingkat keparahan polusi udara bisa diukur melalui Air Quality Index. Terus, penggunaan teknologi AI dalam pengelolaan kualitas udara dapat digunakan untuk menganalisis data sensor dengan cepat dan akurat. Sensor tersebut dengan sistem AI memungkinkan pemantauan kualitas dan perakiraan udara secara real-time. Berdasarkan pada data tahun 2023, Indonesia memiliki 105 indeks kualitas udara yang diperoleh dari IQAir. Hal ini menunjukkan konsentrasi rata-rata di Indonesia sebesar 7,4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Upaya pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi pencemaran udara, di antaranya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P14 Tahun 2020 tentang standar pencemaran udara sebagai acuan baku mutu kualitas udara. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara terus-menerus, yang selanjutnya disingkat jadi CEMS, adalah suatu alat yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter emisi dan laju alir yang dilakukan secara terus-menerus, melaporkan kualitas dan perakiraan udara secara real-time,
adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi masyarakat dari paparan polusi dengan mengetahui kapan udara lokal akan sehat dan atau tidak sehat. Masyarakat dapat merencanakan kegiatan yang sesuai dengan memanfaatkan udara luar ruangan yang bersih dan melakukan tindakan pencegahan atau merencanakan kegiatan di dalam ruangan saat polusi tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan studi pustaka untuk menganalisis pemanfaatan penggunaan artificial intelligence AI dalam prediksi udara di Indonesia. Artificial intelligence atau AI, proses penting pemantauan lingkungan mencakup pengamatan, pengukuran, dan evaluasi sistematis terhadap lingkungan alam dan semua komponennya. Pemantauan kondisi lingkungan saat ini dan mengidentifikasi setiap perubahan yang dapat membahayakan ekosistem atau kesehatan masyarakat merupakan tujuan utamanya. Teknik pemantauan lingkungan tradisional meliputi analisis statik, analisis laboratorium, dan pengambilan sampel manual. Sayangnya, pendekatan ini memiliki keterbatasan seperti biaya tinggi, prosedur yang sama, dan akurasi yang buruk. Efisiensi teknik pemantauan lingkungan konvensional dibatasi oleh beberapa masalah, yaitu biaya penggunaan prosedur ini adalah salah satu kendala terbesar, biaya yang terkait dengan pengambilan sampel manual dan analisis laboratorium tinggi yang mencakup karyawan yang terampil peralatan dan bahan kimia. Akibatnya, program pemantauan lingkungan sering kali memiliki fokus yang sempit, menggunakan ukuran sampel yang kecil, dan tidak memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan lingkungan. Kecerdasan buatan telah muncul sebagai integrasi penting dalam upaya pemantauan lingkungan yang berupaya meningkatkan objektivitas hasil dan meningkatkan aksesibilitas ke wilayah yang mengalami keterbatasan sumber daya. AI merupakan sumber bidang ilmu komputer berfokus pada pembuatan algoritma dan program komputer yang dapat melakukan aktivitas seperti penginderaan, penalaran, pembelajaran, dan pengambilan keputusan yang biasanya diambil memerlukan kecerdasan manusia. Set data besar dapat dianalisis menggunakan AI yang terbukti berguna untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi yang tepat. Dalam pemantauan lingkungan, AI telah diterapkan di berbagai bidang, termasuk prediksi bencana alam, pemantauan kualitas udara dan air, dan mengidentifikasi polutan. Artificial intelligence dan prediksi kualitas udara. Konsep AI yang memanfaatkan data besar untuk menyelesaikan masalah adalah forecasting. Forecasting adalah suatu teknik perhitungan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Peramalan bisa menjadi dasar bagi para perencana untuk membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek. Salah satunya algoritma yang memanfaatkan AI yang berbasis data runtun waktu adalah recurrent network atau long short-term memory. Selanjutnya ada machine learning, pembelajaran mesin tradisional. Machine learning adalah pendekatan kecerdasan yang mengajarkan komputer untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap langkahnya. Fungsinya, machine learning ini dilatih menggunakan data historis dan algoritma statistik untuk menemukan pola hubungan atau kecenderungan yang bisa diandalkan untuk meramalkan atau mengklasifikasi data baru.
Keuntungannya menghasilkan hasil dan kemampuannya yang diterapkan pada data yang lebih kecil serta komputasinya lebih ringan. Namun kelemahannya yaitu keterbatasan dalam menangkap pola temporal yang rumit yang seringkali dipergunakan dalam peramalan polusi udara jangka panjang dan atau real time. Menurut penelitian, model pembelajaran mesin tradisional seperti random forest dan support vector machines efektif dalam memproses data besar dan mengidentifikasi variabel utama yang berkontribusi pada polusi udara. Model pembelajaran mesin tradisional ini biasanya diterapkan dalam peramalan polusi udara untuk memahami hubungan antara berbagai variabel lingkungan seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin, serta konsentrasi polutan. Selanjutnya ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Deep learning berbasis AI menggunakan pengolahan udara telah banyak dikembangkan untuk memantau kualitas udara dan prediksi polusi. LSTM singkatan dari Long Short Term Memory. Ini adalah jenis jaringan saraf dalam deep learning yang dirancang untuk mengelola data urutan waktu dengan mengatasi masalah yang sering muncul dalam jaringan saraf berlapis banyak. Fungsinya sangat efektif untuk memprediksi pola dalam data temporal seperti cuaca, saham, dan kualitas udara karena dapat menyimpan informasi penting dalam jangka panjang sambil mengabaikan data yang kurang relevan. Menurut studi oleh Chen et al. Tahun 2020, jaringan saraf LSTM digunakan untuk memprediksi konsentrasi polutan utama seperti NO2 dan PM2,5 yang sangat efektif dalam mengatasi data temporal dan memperkirakan kondisi kualitas udara secara akurat. Selain itu, mengembangkan model hibrid yang menggabungkan deep learning dengan transfer learning untuk meningkatkan akurasi dalam pemantauan dan prediksi kualitas udara secara real time di lingkungan perkotaan dapat menghambat pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi polusi. Keuntungannya itu dapat memprediksi polusi udara dengan akurasi tinggi berkat kemampuannya mengelola data waktu. Namun, kelemahannya ketergantungan pada data besar. Deep learning membutuhkan data dalam jumlah besar untuk melatih dan menghasilkan prediksi yang akurat yang bisa menjadi tantangan di wilayah dengan data terbatas. Kita masuk ke AI dalam pengolahan kualitas udara. Indeks standar atau ISPU yaitu alat pemantauan kualitas udara untuk mengetahui seberapa bersih atau tercemarnya udara di sekitar kita. Semakin tinggi nilai ISPU, maka semakin buruk kualitas udaranya dan semakin besar dampak terhadap kesehatan. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai kualitas udara, peringatan dini yang akan adanya potensi bahaya akibat udara, mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengendalian polusi udara. Kita bahas IQ Air merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berfokus memantau dan mengolah kualitas udara. Mereka menyediakan berbagai macam perangkat
dan layanan untuk mengukur, menganalisis, dan tingkat polusi udara di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Kelebihan AI memiliki jaringan sensor udara yang sangat luas, mengumpulkan data kualitas udara dari berbagai belahan dunia secara real-time, memiliki platform data yang memungkinkan pengguna untuk melihat data kualitas udara, tren, dan perbandingan dari berbagai lokasi. AI menyediakan aplikasi mobile untuk mengakses data kualitas udara secara langsung melalui smartphone. Selanjutnya kita bahas AI dalam prediksi kualitas udara. Ada backpropagation neural network, yaitu salah satu teknik yang sering digunakan dalam prediksi polusi udara. Kelebihannya ada menangkap pola yang kompleks dan non-linear antara variabel input dan output. Model ini dapat adaptasi berbagai jenis polutan dan kondisi, dapat digunakan dalam konteks yang berbeda. Cuman kekurangannya, proses memakan waktu yang lama, terutama pakai database yang besar dan dalam jangka waktu yang lama. Memerlukan penyesuaian hiperparameter, jumlah neuron, jumlah lapisan tersembunyi, dan penentuan parameter yang dapat menjadi tantangan. Salah satu contoh studi kasusnya yaitu untuk memprediksi kualitas udara dengan menggunakan data historis mengenai konsentrasi polutan secara kondisi cuaca, faktor lingkungan lainnya. BPNN dapat memprediksi tingkat polusi di masa depan. Informasi ini sangat berguna untuk menjadikan kebijakan pengendalian polusi lebih efektif dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Selanjutnya ada Extreme Learning Machine atau LM, yaitu metode pembelajaran mesin yang digunakan dalam klasifikasi dan regresi, khususnya untuk menyelesaikan masalah dengan waktu pelatihan yang efisien. Kelebihan LM jauh lebih cepat dalam model pelatihan dibanding algoritma lain yang sederhana, membuatnya mudah diimplementasi dan dipahami. Kekurangannya, jumlah node tersembunyi yang optimal sangat mempengaruhi terhadap kinerja model dan kurang fleksibel dalam menangani data yang memiliki struktur yang sangat kompleks atau tidak linear. Contoh studi kasusnya itu digunakan untuk mengklasifikasikan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ALM mampu memberikan hasil klasifikasi yang baik dengan waktu komputasi yang sangat singkat. Selanjutnya ada Long Short Term Memory atau LSTM. Pengertiannya, dia itu jenis jaringan syaraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data sekuensial. Nah, dia itu cocok banget digunakan untuk memprediksi data yang memiliki ketergantungan temporal seperti data cuaca, harga saham, dan data polusi. Kelebihannya ada mampu menangkap pola kompleks yang seringkali menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan model lainnya. LSM sangat baik dalam menangkap pola musiman atau tren jangka panjang dalam data polos. Kekurangannya membutuhkan sejumlah besar data kualitas yang dapat mencapai kinerja yang optimal, memiliki struktur yang lebih kompleks dibanding dengan jaringan syaraf tiruan lainnya, sehingga memerlukan waktu untuk komputasi yang lebih lama untuk pelatihan.
Contoh studi kasusnya yaitu prediksi konsentrasi gas polutan. LSTM ini digunakan untuk memprediksi konsentrasi gas polutan seperti nitrogen oksida atau NO, sulfur oksida, dan karbon monoksida. Selanjutnya ada General Regression Natural Network. Pengertiannya yaitu jaringan saraf tiruan yang sering digunakan untuk masalah regresi termasuk prediksi. GRNN ini memiliki struktur yang relatif dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan lainnya. Kelebihannya bisa lebih cepat dalam pelatihan dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan lainnya. Sangat baik dalam memodelkan hubungan non-linear antara variabel. Kekurangannya cuma kurang efisien untuk data yang dimensinya yang sangat tinggi. Tidak dirancang khusus untuk memproses data sekuensial sehingga kurang cocok untuk data yang memiliki tergantungan temporal yang kuat. Terus ada Get-Recute Unit, yaitu varian dari long short term memory dengan struktur yang lebih sederhana namun tetap mampu menangkap ketergantungan jangka panjang dalam data. Kelebihannya memprediksi berbagai jenis polutan dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis data input. Memiliki lebih sedikit parameter yang perlu dilatih sehingga waktu pelatihan bisa lebih cepat. Cuman kekurangannya membutuhkan sejumlah besar data kualitas untuk mencapai kinerja yang optimal. Studi kasusnya itu yaitu mampu memberikan akurasi prediksi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk membangun sistem peringatan dini, perencanaan kebijakan, dan pengembangan aplikasi mobile terkait kualitas udara. Selanjutnya ada Wavelet Natural Network, yaitu dekomposisi sinyal menjadi komponen frekuensi yang berbeda, sedangkan jaringan saraf tiruan digunakan untuk memodelkan hubungan antara komponen. Kelebihannya itu menangkap fitur lokal dalam data yang penting untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tersembunyi dalam data polusi. Terus kekurangannya itu cuman masih tergolong baru dan belum banyak diteliti secara mendalam. Studi kasusnya itu memprediksi kadar berbagai jenis parameter kualitas air seperti BOD, COD, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa WNN mampu memberikan akurasi prediksi yang kompetitif dibandingkan dengan metode lainnya. Selanjutnya ada model logika. Pengertiannya yaitu mungkin dia representasi dan manipulasi informasi yang tidak pasti. Kelebihannya digunakan untuk memodelkan sistem yang kompleks dengan banyak variabel input dan output. Kekurangannya cuma sangat bergantung pada pemilihan fungsi keanggotaan yang tepat. Studi kasusnya memprediksi konsentrasi partikulat matter berdasarkan data cuaca lalu lintas dan emisi industri. Selanjutnya ada kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu peran teknologi AI dalam prediksi dan pengelolaan kualitas udara memberikan solusi yang signifikan bagi pemantauan lingkungan, terutama di kota-kota dengan tingkat polusi yang tinggi.
Selain prediksi, AI juga berperan dalam pengelolaan kualitas udara melalui platform seperti Isfull, LKHK, dan IKR. Data kualitas udara dapat diakses secara real-time, memberikan informasi mendalam tentang kualitas udara secara parameter lainnya seperti suhu dan kelembapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan atau kurang sempurna. Mohon dimaklumin ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.